Selanjutnya kita akan coba bahas contoh kasus yang kedua. Ini masih diuji hipotesis bagi rata-rata satu populasi ya. Nah, di sini rektor suatu universitas berpendapat bahwa rata-rata IPK mahasiswa tingkat akhir di perguruan tinggi yang dia pimpin adalah 3,0. Nah, untuk menguji pendapatnya, suatu sampel acak dari 36 mahasiswa tingkat akhir diambil dan menghasilkan rata-rata IPK-nya 2,6. Jika diketahui simpangan baku dari IPK seluruh mahasiswa tersebut adalah 0,3, ujilah pendapat rektor tersebut pada taraf nyata 5%. Nah, dari kasus ini, yang pertama ya, apakah simpangan baku populasi atau ragam dari populasinya diketahui? Ya. Nah, kita telaah di sini jawabannya iya. Ya. Terdapat simpangan baku populasi di sini. Simpangan baku dari IPK seluruh mahasiswa ya adalah 0,3. Nah, IPK seluruh mahasiswa artinya adalah dari populasi ya. Simpangan baku populasi itu adalah sigma sama dengan 0,3. Nah, maka kita menggunakan, karena simpangan baku atau ragam diketahui, kita menggunakan uji Z. Ya, kita menggunakan uji Z. Nah, selanjutnya kita telah lagi mana hipotesis yang mau diuji ya. Yang mau diuji adalah pendapat rektor tersebut pada taraf nyata 5%. Nah, pendapat rektornya yang ini kan berpendapat bahwa ini rata IPK mahasiswa tingkat akhir di PT yang dia pimpin adalah 3,0. Ya. Di sini dia hanya menyatakan adalah 3,0 ya. Jadi di sini dia tidak menyatakan arahnya. Dia tidak menyatakan lebih dari 3,0 atau kurang dari 3,0 ya. Maka di sini bisa kita simpulkan ini tandanya sama dengan. Nah, kalau tanda yang mengandung elemen sama dengan adalah H0 ya. H0. Ketika H0-nya tandanya itu sama dengan, maka H1-nya kebalikannya adalah tidak sama dengan. Ya, maka di sini yang ditanyakan di soal, adalah H0 ya. H0 dengan tandanya sama dengan. Nah, artinya H1 itu kebalikannya, tanda tidak sama dengan. Nah, tanda sama dengan dan tidak sama dengan ini ya melambangkan apa? Uji hipotesis satu arah atau dua arah. Nah, kita ingat lagi tanda ini artinya uji hipotesis dua arah. Kita sudah memutuskan di sini. Kita pakai uji Z ya. Kemudian kita uji hipotesis dua arah ya dengan H0 dan H1-nya seperti ini. Nah, maka kita lihat di tabel bantuan yang sebelumnya di sini. Nah, sekarang kita mau menggunakan yang ini ya, dengan simpangan baku yang diketahui, kita pakai uji Z ya, yang hipotesisnya juga tadi hipotesis dua arah. H0-nya mu sama dengan mu 0, H1-nya mu tidak sama dengan mu 0. Kemudian statistik ujinya uji Z, dan nanti kriteria pengujiannya kita akan tolak H0 jika nilai mutlak dari Z hitung lebih dari Z tabel. Atau Z tabelnya adalah karena dua arah Z alfa per 2. Jadi kuncinya dari dua arah itu di sini selalu ada mutlak dan di sininya adalah alfa per 2. Ya, baik Z atau T itu sama sebenarnya. Ya, namun T ini ada derajat bebas. Nah, kalau Z hanya alfa per 2 saja. Kita kembali lagi ke bawah ya. Jadi tadi kita sudah tuliskan untuk yang kita ketahui adalah tadi sigmanya. Nah, langsung saja kita selesaikan di sini. Yang tahap pertamanya tadi adalah perumusan hipotesis. Yang tadi ya, perumusan hipotesis H0 dan H1. H0-nya adalah mu
sama dengan mu 0. Mu 0-nya berapa di sini? Ingat, mu 0 itu adalah angka yang dihipotesiskan. Nah, di sini yang dihipotesiskan adalah H0. Sini ya. Yang dihipotesiskan adalah H0. Ya, karena tandanya di sini. Tandanya sama dengan. Nah, angkanya yang ini 3,0. Ini berarti mu 0 ya. Berarti kita balik lagi ke sini, H0 sama dengan mu. H0 itu mu sama dengan mu 0. Mu 0-nya langsung kita ganti saja 3. H1-nya mu tidak sama dengan 3. Seperti itu. Ya. Nah, interpretasinya di sini penjabarannya boleh kalian tulis saja. Ya. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk ke tahap 2, yaitu menghitung statistik uji. Tadi karena statistik uji yang digunakan Z ya. Jadi ZH adalah rumusnya X bar dikurangi mu 0 dibagi akar dari ya sigma kuadrat dibagi N. Jadi sebenarnya Z dan T itu hanya beda di simpangan baku saja. Kalau Z yang digunakan simpangan baku atau ragam dari populasi, dan sedangkan kalau T itu dari contoh atau dari sampel. Nah, kita kumpulkan dulu ya, mana yang diketahui tadi. Nah, yang diketahui dari soal yang pertama tadi ada mu 0 itu sama dengan 3 ya. Kemudian suatu sampel acak 36. Nah, ini merupakan N ya. N-nya sama dengan 36 ya. Kemudian nah, ini soalnya agak keliru ya. Nanti kalian ikuti soal yang di atas. Artinya dari soal di atas ini tadi kita tahu ya, ini adalah X barnya dan ini adalah sigma ya, simpangan baku ya. Kalau ragam itu nanti sigma kuadrat. X bar sama dengan 2,6 dan simpangan baku populasi itu 0,3. Ya, ada keliru ya soalnya. Di sini kalau misalkan seperti ini harusnya ini X bar dan S. Tapi di sini yang mau saya maksudkan adalah 0,3 ini bukan dari rata-rata mahasiswa yang diambil, tapi dari keseluruhan. Makanya dia simpangan baku populasi. Ya, kita tinggal substitusikan, semua nilai sudah kita dapatkan ya, kita masukkan ke sini. Di sini karena di sini kalau kita lihat ya, N-nya itu 36 ya. Kemudian yang diketahui di sini adalah sigma bukan sigma kuadrat, maka kita bisa rubah atau bisa tuliskan seperti ini ya. Akar dari sigma kuadrat adalah sigma dan akar dari N adalah akar N. Nah, ini akan lebih memudahkan perhitungan kita ya. Jadi tergantung mana yang mau kalian pilih. Kalau mau langsung dimasukkan juga boleh. Di sini 0,3 kuadrat ya dibagi 36 boleh. Ya, kemudian diakarkan. Nah, kalau seperti ini juga boleh. Jadi saya kasih variasi agar nanti kalian bisa mengeksplorasi lagi ya. X kuadratnya itu 2,6, kemudian mu 0-nya 3 dibagi dengan sigmanya 0,3 dan akar dari 36. Nah, kebetulan akar dari 36 ini juga bilangan bulat ya. Akar dari 36 ini juga 6. Ya. Kita langsung bisa menjawabnya ya. Itu adalah hasilnya negatif 8. Jadi Z hitungnya ini bernilai negatif 8. Selanjutnya, tahap ketiga adalah kriteria pengujian. Nah, kriteria pengujian tadi ingat, selalu depannya adalah tolak H0 jika ya. Nah, dari tabel di atas tadi, di sini kita lihat, kita akan menolak H0 jika apa? Nah, yang ini ya. Tolak H0 jika Z hitung mutlak dari Z hitung lebih dari Z alfa per 2.
Nah, tentu karena ini Z, maka kita mencarinya juga dari tabel Z. Kalau tadi T, dari tabel T. Ya. Jika Z hitung lebih dari mutlak dari Z hitung lebih dari Z alfa per 2. Kita Z hitung sudah dapatkan, ya. Dengan alfa sekarang kita mau cari Z tabel. Dengan alfanya tadi sama dengan 5%, ya, atau 0,05, maka kita dapatkan Z alfa per 2 itu sama dengan Z 0,05 dibagi 2 atau Z 0,025. Nah, itu sama dengan berapa? Nah, di sini kita bisa cari di tabel Z. Nah, tabel Z ini agak berbeda dengan tabel T tadi. Ya. Nah, di tabel Z ini kita dicarinya bukan di ujung sini, bukan ya, tapi kita cari dulu di dalamnya. Nilainya harus kita mau yang nilainya 0,025. 0,025. Di mana itu 0,025? Nah, jawabannya di sini. Kita lihat. Kita perjelas saja dengan stabilo hijau ya. 0,025 itu nilainya di posisi 1,96. Pas ya. 1,96. Nah, di sini karena tabel yang saya ambil itu yang dari kiri ya, maka di sini tandanya negatif semua, tapi nggak apa-apa. Kita ambilnya yang positif. Kita ambil, maka Z 0,025 adalah 1,96. Nah, silakan tadi kalau belum terlalu paham boleh dilihat lagi ya. Kenapa 1,96? Karena kita lihat di sini 0,025 posisinya adalah di baris 1,9 dan di kolom 0,06. Maka Z 0,025 adalah 1,96. Kita ambil positif kan. Nah, kita sudah dapatkan lagi sekarang. Z hitung sudah, Z tabel sudah, ya. Kalau Z hitung dan Z tabel sudah, saatnya mengambil keputusan, ya. Pengambilan keputusan. Bagaimana pengambilan keputusannya? Ya, karena kita disuruh tolak H0 jika Z hitung lebih dari Z tabel. Apakah benar mutlak dari Z hitung itu lebih dari Z tabel? Ya, jadi mutlak negatif 8 itu lebih dari 1,9. Nah, benar ya. Karena benar, maka H0 dapat ditolak. Itu ya. Maka H0 ditolak. Nah, interpretasinya terakhir ya. 5 interpretasi. Karena H0 ditolak ya. Kita tulis dulu ya, pada taraf nyata atau tingkat signifikansi boleh nulis. Pada taraf nyata 5% ya. Karena H0 ditolak dan di soalnya itu juga H0. Nah, kita lihat tabel di sini. Ya. Karena si H0-nya ditolak ya, dan di soalnya tadi H0, maka belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan H0 ya, karena kita meyakini H1. Nah, begitu. Kita tinggal salin ke atas ya. Pada taraf nyata 5% belum terdapat cukup bukti untuk menyatakan H0. Nah, H0-nya apa tadi? Nah, ini masukkan ya. Menyatakan bahwa rata-rata IPK mahasiswa tingkat akhir di perguruan tinggi tersebut ya, kita singkat saja, adalah
3,0. Jadi kita belum punya cukup bukti untuk menyatakan statement rektor tersebut. Ya. Seperti itu.